أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apabila engkau katakan Bismillahirrahmanirrahim, yakni mengawali ayat yang pertama daripada Fatihah, artinya sesudah kita membaca doa iftitah kemudian membaca ta'awudz, maka salah satu daripada rukun qauli di dalam salat adalah diteruskan dengan membaca Fatihah. Jadi Fatihah ini intisari di dalam salat. Sampai di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukanlah orang yang salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ini mengisyaratkan bahwasanya Fatihah itu adalah intisari di dalam salat. Jadi dalam setiap ibadah itu ada intisari. Kalau di dalam haji maka intisarinya adalah wukuf di Arafah. Itu intisari ibadah haji. Sampai di dalam hadis Nabi mengatakan al-hajju al-arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal gawian haji ini banyak. Bukan hanya wukuf di Arafah, akan tetapi Nabi hanya menyebutkan al-hajju al-arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah intisari di dalam seluruh gawian ibadah haji. Sama halnya ketika Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Padahal gawian salat itu banyak, bukan hanya Fatihah. Berdiri betul, kemudian ruku', i'tidal, takbiratul ihram, kan salah satu rukun qauli. Akan tetapi Nabi mengatakan tidaklah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Dan ini suatu isyarat bahwasanya Fatihah adalah intisari di dalam salat. Sehingga wajiblah bagi tiap-tiap orang yang salat itu memperbaiki Fatihahnya. Jangan sampai ia memanjangkan bacaan yang pendek atau memendekkan bacaan yang diwajibkan panjang, atau menambahkan tasydid yang bukan tasydid, atau menghilangkan tasydid pada huruf yang bertasydid. Jadi perbaiki Fatihah kita, karena Fatihah kita ini salah satu rukun daripada rukun qauli di dalam salat. Satu huruf pun tertinggal maka salatnya tiada sah. Satu huruf saja tertinggal. Ini banyak ada istilah di dalam ilmu tajwid itu ikhtilas. Ikhtilas itu terkadang menghilangkan bacaan, lalu nengkaya kadeda terdengar dah ikhtilas nengkaya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pada alhamdulillah cuman hilang alnya. Itu ikhtilas tuh di dalam ilmu tajwid tuh. Nah ini sering terjadi di dalam bacaan Fatihah. Ikhtilas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah baknya hilang. Kada Bismillahirrahmanirrahim. Kada yang bis itu nah bujur. Ada Bismillahirrahman. Ikhtilas dengarannya. Sebiji huruf hilang. Maka bila sebiji huruf di dalam Fatihah ini hilang, salatnya tiada sah. Jadi perlu kita belajar membaca Fatihah ini kepada orang yang orang yang fasih di dalam membaca Fatihah. Belajar hurufnya. Perhatikan panjang dan pendeknya, perhatikan tajwid di dalam Fatihahnya. Kalau selain daripada Fatihah misalnya surah tasalah masih sah saja sembahyangnya, tapi apabila Fatihah ada kesalahan, maka ini menjadi sebab salatnya tiada sah. Jadi penting untuk mempelajari bacaan Fatihah ini sangat penting. Terutama 4 rukun qauli di dalam salat itulah takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian tasyahud akhir, dan yang terakhir salam yang pertama. Maka 4 bacaan ini wajib diperhatikan panjang dan pendeknya, kemudian makharijul hurufnya, tajwidnya, ditambah lagi ia perhatikan tentang apa sifat-sifat hurufnya. Sifat huruf itu banyak adalah namun kada belajar dasar kada tahu lalu sifat hurufnya beda sedikit dengan makharijul huruf. Kalau makharijul huruf itu cara keluar huruf, ada yang di bibir, ada yang di tenggorokan, ada yang di hidung, itulah, ada yang di pertengahan halak. Itu makharijul huruf namanya. Kalau sifat huruf itu cara keluar. Sifat huruf itu cara keluar. Ada yang hamas, ada yang lin, ada yang syiddah dan lain sebagainya. Itu namanya sifat huruf. Ini kalau mempelajari sifat huruf ini sudah masuk kepada tahsinul Quran. Bukan hanya sekedar pendidikan Quran, tapi tahsinul Quran. Maka insya Allah di majelis ini kita mengadakan TPTQ, TPTA, TPTQ, Taman Pendidikan Tahsin Al-Quran. Jadi ada tahsinnya. Tahsin itu mendalami tentang sifat huruf. Nah, di sini nih, insya Allah ini kakak-kakak sudah mulai. Ini guru Pak Ibang yang mengetuai adalah menuluni sekadar pengasuh aja dah. Ada yang 4 campur itu paling memberi nasihat atau memberi masukan-masukan. Jadi patut terutama bacaan-bacaan yang wajib kita baca di dalam sembahyang untuk belajar. Nangkaya apa menyebut huruf dhammah, bagaimana cara menyebut huruf fathah, bagaimana cara menyebut huruf kasrah. Dhammah itu wajib monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Kada maumun kada monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Ada mau nahab bacaan tu. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dhammah itu harus mustaqim. Itu ya yang mengabawa dina so itu membuka rahangnya. So kada dibuka. So kada sedikit aja so. Ihdinas siratal mustaqim.
Dia tatarang upih aja mun pian hendak belajar pastilah. Nah itu dasar bujur berhadapan dah. Iya. Yang bebinian cari gurunya yang bebinian juga. Yang fasahatul lisan, yang bacaannya tuh baik. Fasahatul lisan. Yang lelakian cari juga gurunya yang lelakian. Supaya tidak terjadi fitnah. Iya. Belajar pastilah terutama Fatihah ini sangat penting di dalam salat. Maka yang wajib di dalam Fatihah itu dari bismillah sampai waladdallin. Itu saja yang wajibnya ada. Sab'an minal madhani. Ada 7 daripada pujian di dalam Fatihah. Artinya ada 7 ayat. Nah 7 ayat itu terhitung dari bismillah sampai waladdallin. Sedangkan a'udzubillah itu sunnah. Menyebutkan amin pun juga hukumnya sunnah. Yang wajib itu bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi ada 7 ayat yang wajib kita baca di dalam salat yaitu Fatihah tadi. Sab'an minal madhani. Nah itu aja yang wajib dan itu yang diperbaiki. Bagaimana cara mengucapkan hamzah al? Ini di sini hamzah al langsung taka ha. Alhamdulillah. Kada mau alhamdulillah. Kada mau dimuntong sini, kada mau. Ini di sini nah. Alhamdulillahi ro-nya itu tafkhim karena berbaris fathah. Jangan alhamdulillahi rabbil rab. Kalau tafkhim tebal itu dibaca o. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adamin nih katup sini nah. Adamin. Mun kada belajar kada tahu bang. Wujudan mun kada belajar kada tahu. Atau merasa bisa tuh padahal kada bisa. Ini terkadang di sini perasaan kita pas sudah perasaan kita. Ya lain perasaan orang yang alim lawan orang yang bongol itu lain. Yang disesamakan. Ulun ingat waktu di pesantren tuh nah tuhuk belajar Fatihah ini tuhuk rasa pas sudah, rasa pas benar, kalinya pas beijazah lawan orang yang bujur ahlinya, menyeraput salahnya, kira pas sudah, ini perasaan tadi yang merasakan asa pas ini sudah nih jar, ditanding dahulu bacaan kita lawan orang yang bujur fasahatul lisan. Orang yang bagus bacaannya dah ditanding dahulu paskah kata. Amun ditanding lawan orang yang kada tabi bisa juga coba pang jaga akan bacaan undajar yang menjaga ini kada teh paham juga. Sip sudah jar. Kayak itu aja lagi. Sip akannya dah yang alih juga ada teh paham juga. Ya Rasulullah, sampai kurang lebih 3 bulan kami dulu belajar Fatihah ya. 3 bulan. Kada yang sejam bang 3 bulan belajar Fatihah ya Rasulullah sampai dipadahi oleh perguruan amun nyawan Yazidin kada bisa membaca Fatihah bila lulus Darussalam jangan hendak jadi imam memberi supan Darussalam Yazidin Allah
Kata-kata Pak Guruan itu memberi supan Darussalam ya Rasulullah. Mudahan kita ini ada aja niatnya hendak belajar insyaallah. Seandainya ketika kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh sudah belajar tatap kada bisa, maka bacaan kita dimaafkan oleh Allah. Nah itu bedanya antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Kalau orang yang kada suah belajar dan bacaannya kada pas, ini dosa terusnya. Tapi sedangkan orang yang pernah belajar dan ia dengan kesungguhan ia belajar, tapi berdasar montong kada kau dia baik. Alaming logat hari-hari alaming ya. Kada kawa tohok sudah membaiki alaming ya, maka bacaannya dimaafkan. Allah dimaafkan. Itu untungnya bila orang tuh belajar. Tapi tetap kada bisa nih, maka insya Allah bacaannya tadi dimaafkan aja. Jadi memang kalau hukum membaca Al-Quran itu sunnah. Kalau secara hukum dalam membaca Quran itu sunnah. Tapi membaca Quran dengan tajwid itu hatmun wajibu, itu hukumnya wajib. Kalau kita membaca Qur'annya memang sunnah hukumnya. Tapi ketika kita membaca Quran dengan wajib, itu bukan sunnah. Membaca Quran dengan tajwid itu bukan lagi sunnah, tapi hukumnya wajib. Yang kita khawatirkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'inu. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang membaca Quran, ternyata Al-Quran sendiri melaknat kepada orang yang membacanya karena salah membaca Quran. Orang yasinnya yasa apa baris di atas guru ajar. Bendera itu lain baris. Hamim yang pasang gitunya hama. Jadi hama lalu ya Rasulullah, terutama Fatihah, benarkan bacaan kita, belajar sungguh-sungguh di dalam membaca Fatihah. Nah kemudian jadi ketika ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, haknya itu hak kuang dah. Him Bismillahirrahmanirrahim, puang. Allahnya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tipis tuh a aja. Bismillah lah. Jangan dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahap bacaan tapi luput. Jangan dibaca Bismillah, jangan Bismillah, karena sebelum huruf Allah berbaris kasrah. Jadi dibaca tarqiq bukan tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya tadi tabal. Jadi apa nih waktu kita membaca Fatihah? Makna daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka niatkanlah tabarruk dengannya dengan memulai bacaan dengan kalam Allah. Meniatkan bacaan itu dengan kalam Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena ujar Rasulullah, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta' ay qalilul barakah. Tiap-tiap perkara yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkaranya itu sedikit berkahnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengawali Fatihah dengan membaca Bismillah, ini tabarruk, mengambil berkah. Maka membaca Bismillah ini bukan hanya
di dalam salat saja, tapi di dalam segala hal ehwal kita, terutama di dalam perkara yang wajib dan perkara yang sunnah dan perkara yang mubah. Jadi gawian wajib, sunnah dan mubah itu dianjurkan membaca bismillah, mengawali sesuatu dengan membaca bismillah. Hendak berjalan bismillah, hendak bertatapas bismillah, hendak guring bismillah, hendak berdiri bismillah, hendak berduduk bismillah, hendak naik kendaraan bismillah, minimal bismillah. Kalau bina koler tulah menambah ar-Rahmanur Rahim inilah bismillahirrahmanirrahim, asal bina kepanjangan guru cukup dengan bismillah. Bismillah. Amun bismillah juga koler ada tahu lagi dahulu. Koler juga tuh bismillahirrahmanirrahim, bismillah aja. Hendak minum tiap kalian bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Itu tuh cara minum Nabi dah. Nan gini. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ujar Rasulullah, barang siapa meminum dengan cara seperti ini, maka selama minuman tersebut masih ada di tubuhnya, maka Allah amankan ia daripada segala dosa dan maksiat. Tidak ada keinginan hatinya di dalam mengerjakan maksiat. Cara meminumnya tuh nangga itu, ini Nabi memadahkan. Jadi bismillah itu luar biasa ya. Insyaallah gawian kita inilah ketika mengawali dengan bismillah diberkahi oleh Allah. Apa makna barakah? Ziyadatul khair minallah, tambahan kebaikan dari Allah baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Jadi orang yang meminum dengan mengawali bismillah maka minumnya akan diberkahi Allah. Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalam minumnya tadi. Selama air masih di dalam tubuhnya, Allah berikan kebaikan. Ketika ia makan mengawali dengan bismillah, maka selama makanan tadi masih ada di dalam tubuhnya, ini menjadi kebaikan di dalam dirinya. Awali dengan bismillah. Memang kita mudah menyebutnya bismillah, tapi jikalau orang itu tidak mendapatkan taufik dan hidayah Allah, satu huruf pun ia tidak akan mampu membacanya. Mun orang tuh kada dapat taufik dan hidayah Allah, ia yang minum tuh gok kada bismillah lagi, makan kada ingat bismillah lagi, berjalan kada ingat bismillah lagi. Ketika Allah tidak memberikannya taufik dan hidayah. Apa hakikat daripada bismillah? Maka ulama mengatakan bismillah ay bima'unatillah. Jadi waktu kita telah membaca bismillah, ingat di dalam hati kita bahwasanya kita di dalam pertolongan Allah. Itu hakikat bismillah. Minum adalah bismillah. Ingat di hati unda kawa minum tolong Allah. Berjalan bismillah, ingat di hatinya unda nih kawa berjalan tolong Allah. Makan bismillah, ingat di hatinya unda kawa makan tolong Allah. Faqis ada dzalik. Ya Rasulullah, mudahan lisan kita ini dimudahkan untuk mengingat Allah. Lisan barang ingat muntung tuh bismillah, hati kada ingat kada, untung juga masih muntungnya ingat lawan Allah. Yang mau itu muntung kada ingat, hati kada ingat. Ini yang mau kena. Muntungnya kada bacaan, hatinya kada ingat lawan Tuhan. Ya Rasulullah, muntung barang ingat nih. Awali
di dalam segala hal ehwal kita, terutama masalah kebaikan, dengan bismillah. Tapi amun perkara yang makruh dan yang haram itu kalau kawan jangan, kalau bisa kada usah berbismillah. Perkara yang makruh dan haram, mencuntan jambu orang memutik bismillahirrahmanirrahim, mudahan berberkat cuntanan, maka bismillahnya pun juga haram. Apabila yang digawinya haram, bismillahnya pun juga haram. Minum tuak tanpa bismillah ya haram juga. Ya Rasulullah. Nah kemudian jadi niat tabarruk itulah. Maka fahamilah maknanya bahwa segala sesuatu itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan nama di sini ialah pemilik nama itu sendiri. Yang dimaksud dengan nama tuh yang ngarannya zat. Bismillah dengan nama Allah. Maksud Allah di sini ia zat. Gitu tuh pahamannya dah. Karena nama ini kada pernah berpisah lawan orang yang berisi nama. Kada pernah berpisah lawan orang yang berisi nama. Jadi sebenarnya ketika kita menyebut Allah itu pada hakikatnya zat Allah. Ar-Rahman, zat Allah yang bersifat Rahman. Jadi Allah itu pun juga nama. Allah itu nama. Nama bagi siapa? Ismun lidzati wajibil wujud. Allah itu adalah satu nama bagi zat yang wajib ada. Jadi kita ni kada Tuhan lawan Allah banglah. Allah tu nama. Siapa Tuhan kita? Zat yang bernama Allah. Gitu. Karena Allah itu nama, ismun lidzat apa? Ismun lidzatil wajibil wujud. Nama bagi zat yang wajib ada. Dan seluruh asmaul husna, maka yang paling utama adalah Allah. Jadi Allah itu salah satu ismun min asma'il husna. Allah dah. Lalu ada zikir Allah, 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 an zikir dah. Karena salah satu asma apa ismun min asma'illah Allah itu. Ada ulama itu ada satu kitab ulun bisi. Satu kitab itu hanya membahas nama Allah saja. Yang dibahasnya itu nama Allah saja dan rahasia-rahasia yang mengandung di dalam nama Allah. Luar biasa kitabnya itu. Kalau ada khilaf ada al-ismul mufrad. Kan kadang-kadang ulun judul selain al-ismul mufrad itu aja ulun ingat judulnya. Ingat lagi. Nah kemudian jadi ketika kita membaca bismillah pemahamannya Yasidin, pemahaman bismillah itu segala sesuatu itu tergantung pada Allah. Segala sesuatu itu tergantung Allah. Jadi bila Allah menolongi terjadi. Bila Allah kada menolongi kada terjadi. Bila Allah berkehendak yakun ya akan terjadi. Tapi bila Allah tidak berkehendak tidak akan pernah terjadi. Jadi segala sesuatu itu di dalam qabdah, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam genggaman Allah.
Dan kita yang ada di sini nah sabarataan pada hakikatnya adalah gawian Allah. Iya, sabarataan gawian Tuhan. Tanpa terkecuali lah. Iya, sabarataan gawian Tuhan. Ya Rasulullah. Habis saya sudah di dalam kalimat bismillah ini habis. Tak kumpul berataan di dalam hadis tuh bahwasanya Allah menurunkan beberapa kitab dan seluruh kitab itu terkumpul di dalam satu kitab yaitu Al-Quran. Baik itu Zabur ataupun Taurat ataupun Injil ataupun suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, itu seluruhnya terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Dan seluruh surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang berjumlah 114 surah itu terkumpul di dalam satu surah yaitu Fatihah. Seluruh ayat yang ada di dalam Fatihah yaitu 7 ayat di dalam Fatihah itu terkumpul di dalam satu ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada titik ba. Itu yang disebut dengan nuqtatul wujud. Titik ba, bukan titik ba yang di bawahnya. Mun pian hendak menulis huruf ba itu nggak Pak? Tak, titik kalau dulu hanya panjang. Nah titik pemulaannya itu nah yang dimaksud Nabi itu. Yang hakikatnya bikana makana wa biyakunu ma yakun. Allah itu hakikat daripada ba tadi dah. Artinya Allah yang dahulu ya Allah yang sekarang. Sesuatu yang terjadi dahulu dan sesuatu yang terjadi sekarang dan yang akan datang seluruhnya atas kehendak Allah. Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Ada berbeda bang, Tuhan Nabi Adam lawan Tuhan kita wahini itu ada beda. Tuhan Nabi Musa lawan Tuhan kita wahini itu ada berbeda. Sama kekuasaannya sama, kemuliaannya sama, keagungannya sama, tidak ada perbedaan. Lain bangun presiden itu ya berbeda. Men Allah sama mulai Allah di zaman Nabi Adam tuh sampai wahini kan ada berbeda. Al-mawjud fi kulli zaman fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud ada di dalam tiap-tiap masa. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Allah adalah zat yang disembah di dalam tiap-tiap tempat. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Allah adalah zat yang dikenal dengan kebaikannya. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. Kulla yawmin huwa fi syan. Ulun pernah bertakun lawan guru ulun makna kulla yawmin huwa fi syanina apa? Ujar sidin bitaghyir wa tabdil. Allah Ta'ala itu berkehendak dengan merubah dan menggantikan. Allah Ta'ala itu berkehendak dengan merubah sesuatu dan menggantikan sesuatu. Nah di sini ada hukum jaiz bagi Allah. Biar tertulis nih di Lauhil Mahfuz min ahlil jannah, mudah Allah merubah dengan menjadi min ahlin nar. Biar tertulis di Lauhil Mahfuz min ahlin nar, tapi mudah bagi Allah untuk merubah tulisan itu min ahlil jannah. Ini hukum jaiz Tuhan di sini. Kulla yawmin huwa fi syan. Ya Rasulullah, bitaghyir wa tabdil. Allah
kuasa untuk merubah dan menggantikan menurut keinginannya. Fa'alu lima yurid. Allah memperbuat apa yang Ia inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, bukan. Tapi Allah memperbuat apa yang Ia inginkan. Cocok ujar Imam Abu Yazid Al-Bastami ketika ditanya, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Maka jawaban beliau, "Urid an la urid." Aku menginginkan sesuatu yang tidak aku inginkan. Uridu an la urid. Aku menginginkan sesuatu yang tidak aku inginkan. Apa maksudnya? Sesuatu yang tidak aku inginkan artinya keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Kehendak kita yang terjadi, apabila terjadi kehendak kita, maka itu sesuai dengan iradah Allah. Jadi kadang keinginan kita, yang ada cuman keinginan Allah. Yang ada itu cuman keinginan Allah. Ya Rasulullah, kadang keinginan kita, uridu an la urid. Aku menginginkan sesuatu yang tidak aku inginkan. Imam Abu Yazid bila bepandir biar luar biasa, kalimatnya itu pendek, padat, bermakna. Mun kita panjang mengelau ngalor ngidul kada bermakna pulang. Tuh kita mun para aulia Allah ini bila bepandir pendek, singkat, penuh makna. Karena mereka itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Nabi itu berpandir kadang mau panjang, pendek, singkat telah dan bermakna. Padat pulang bermakna. Mungkin kita sudah panjang lebar kada ada artinya pulang. Mau kita mendengarkan tohokannya kada ada pemahaman sesekali. Itu kita ya Rasulullah. Kayak Bismillahirrahmanirrahim nih, pendek, padat, penuh dengan makna. Seandainya ditafsirkan kata Imam Adi Bismillahirrahmanirrahim, maka niscaya buku tafsirnya itu tidak akan bisa diangkut oleh ontak. Saking banyaknya tafsir bismillah, itu belum alhamdulillah, masih bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ditafsirkan, maka begitu luasnya makna daripada bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, tulisannya aja bismillah itu biar ada makna. Bahari Abah Guru mengisahkan, nah ini Yazidin ba, sin, mim Yazidin. Nah, hanyar Allah. Bismillah. Itu ada makna, itu kehidupan kita Yazidin ba, sin, bergelombang, sin itu bergelombang lah. Nah itu kehidupan kita turun naik, ba anu sakin, ba anu nyaman, ba anu sugih, ba anu miskin, ba anu sehat, ba anu garing, ba anu dipuji orang, ba anu dihina orang. Ini memang kehidupan kita tuh kayak huruf sin. Nah sin kayak huruf sin tadi, sampai kita bertemu dengan mim, sampai dihinakan. Maka bila sudah hati kita ini bidzulli wal iftiqar, dengan hina dan rasa fakir, ia akan bertemu hadratnya Allah. Bismillah. Ya Rasulullah, itu tulisannya aja bermakna, apalagi artinya. Mundasar bujur orang itulah merasakan dirinya itu hamba yang hakiki, maka ia akan bertemu dengan hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya di huruf mim tadi dah. Nah, diawali dengan ba, sin, mim, lalu nama Allah. Nah kemudian makna alhamdulillah, alhamdu adalah bahwa segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena segala kenikmatan berasal dari Allah. Alhamdu, padahal kalau secara lughat hamdun itu isim mufrad. Ya kalau lah hamdun, kalau isim jamaknya itu mahamid. Artinya satu pujian.
Satu pujian aja, alhamdu. Kenapa dimaknai segala puji? Kalimat segala ini berarti banyak. Padahal tulisannya alhamdu, tetapi maknanya seperti jamak. Al-mahamidulillah, kalau dibaca itu seharusnya al-mahamidulillah, segala puji bagi Allah, itu yang pasnya. Tapi alhamdulillah, satu pujian bagi Allah, tapi diartikan segala puji bagi Allah. Ternyata pemahamannya alhamdulillah ini dibagi menjadi 4. Yang kembali 4 pujian ini hanya kepada Allah. Sebutin ya. Pecahnya 4. Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada hadis, dan puji hadis kepada qadim. Seluruh pujian ini kembali kepada Allah. Ya, yang lalu satu pujian saja lagi. Segala puji yang 4 ini kembali kepada Allah. Tuhan memuji dirinya. Tuhan memuji dirinya seperti dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah memuji dirinya sendiri. Nah, terkadang Allah memuji hambanya. Tuhan memuji hamba. Puji qadim kepada hadis. Qadim itu Tuhan, memuji lawan hamba, hadis itu hamba. Contohnya mana? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwasanya engkau ya Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Tuhan memuji lawan hamba. Kemudian yang ketiga, hadis memuji hadis, hamba memuji sesama hamba. Ketika kita berteman dengan orang yang saleh lalu kita memuji, anta saleh ya akhi, engkau adalah orang yang sangat saleh wahai saudaraku. Maka pujian ini kepada hamba, hamba memuji kepada sesama hamba. Nah, kemudian yang terakhir, hamba memuji kepada Allah atau hadis memuji kepada qadim. Di mana? Di pintangan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Rahim al Fuqara wal Du'afa wal Yatama wal Masakin, Ya Hadi al Mudillin, Ya Farij Kurbatil Makrubin, Ya Nasir al Muslimin, Ya Rahim al Mudhnibin. Itu baratan pujian dah. Sabaratan pujian lawan Allah. Hamba memuji Allah. Sabarataan pujian tadi, sabarataan kembali lawan Allah. Lalu dimaknai segala puji bagi Allah. Seberataan pujian yang 4 tadi itu kembali lawan Allah. Jadi mun kita dipuji kawan nelah alhamdulillah. Berarti kawan tadi memuji Allah, bukan memuji aku. Aku mengembalikan pujian tadi kepada Allah. Jadi ketika ada orang memuji diri kita, yang mereka puji adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tadi itulah diandak Allah di dalam diri kita, lalu dipuji oleh orang. Orang tadi memuji lain diri kita, yang dipujinya nikmat Tuhan. Bengkeng dipuji orang bengkeng. Bengkeng itu ampun siapa? Yang bersifat jama itu siapa? Allah. Berarti ketika orang memuji pian bengkeng, yang dipuji orang itu pada hakikatnya Allah. Kita yang dipuji jangan merasa kebengkengan. Lalu ganal lubang hidung kada bengkeng lagi ya. Kita yang dipuji harusnya bersyukur, lalu mengembalikan pujian tadi lawan Allah, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Pian ya Allah yang dipuji ini lain ulun hina, pian mulia. Kita sebagai hamba Allah diliputi dengan segala sifat kekurangan. Jadi tidak ada sesuatu yang terpuji di dalam diri kita. Seandainya ada perkara yang baik di dalam diri kita, itu milik Allah, bukan milik kita. Kan orang memuji ini pasti baik tak? Sugih milik Allah.
jabatan milik Allah, ilmu milik Allah, kecantikan dan ketampanan milik Allah, akhlak yang mulia milik Allah, seluruhnya milik Allah. Karena Allah itu sempurna dengan segala sifat kesempurnaan. Allah, supaya kita paham nih waktu dipuji orang jangan sekedar mengucapkan alhamdulillah tapi ganal lubang hidung, ganal bulu baju. Tapi pahami makna daripada alhamdulillah tadi itu. Ampun Allah. Makanya mun kita nih membaca alhamdulillah, alhamdulillah imbas sembahyang 33 kali, di hati kita harusnya bepandir undahina, alhamdulillah undahina, alhamdulillah undahina, pian ya Allah yang dipuji ulun hina. Alhamdulillah ulun hina, alhamdulillah ulun hina, supaya tahqiq sifat kehambaan tadi. Mun kita tuh bacaan subhanallah, maha suci Tuhan, suci tadi bersih, kalau lah bersih daripada segala sifat kekurangan. Kita bang rigat dengan segala sifat kekurangan. Jadi waktu membaca subhanallah ulun rigat, subhanallah ulun rigat, pian yang suci Allah, subhanallah ulun rigat, ulun rigat, ulun rigat, nah itu tuh. Lalu makna subhanallah tadinya paham. Maha suci Allah berarti suci daripada segala sifat kekurangan. Suci daripada segala sifat kekurangan, bersih Tuhan itu dengan segala sifat kesempurnaan. Sebaliknya kita rigat, dipenuhi dengan segala sifat kekurangan. Ya Rasulullah, supaya kada merasa baik, inilah kada merasa lebih baik daripada orang lain. Sifat kehambaan dari itu. Nah kemudian karena segala kenikmatan berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sabarataan nikmat datang Allah. Siapa yang tukang bagi nikmat? Rasulullah. Nah di sini ujar Rasul, innama anal qasim wallahu mu'ti. Aku ujar Nabi yang tukang beri nikmat, aku yang tukang bagi nikmat, tapi Allah yang memberi nikmat. Memang Allah yang memberi nikmat, yang tukang baginya Rasulullah. Memang pembakal tadi, pembakal yang memberi pemberi kiriman lawan warga, tukang baginya RT. Itu tuh kisahnya tuh. Innama anal qasim wallahu mu'ti. Aku ujar Rasulullah yang membagi-bagi nikmat. Nah di sini hakikat hadis Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Siapa manusia tadi? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur dulu lawan Rasulullah, maka ikam kau bersyukur lawan Allah. Mun kada bisa bersyukur lawan Rasulullah, jangan harapnya kau bisa bersyukur lawan Allah. Itu makna yang mendalam dari hadis Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nas di sini nah Nabi kita Muhammad sidin yang tukang bagi nikmat. Allah, seberatan yang ada di diri kita ini nikmat. Yang tukang baginya Rasulullah, yang tukang barinya Allah, yang tukang bari itu Allah. Jadi kada yang Rasulullah beratan bang adalah kalau Rasulullah itu tukang bagi ya.
tetapi nikmat tetap dari Allah. Nah kemudian ini sidin menulisakan nanggini supaya kita sumbahyang ini kawa mentadabbur makna dari Allahu Akbar kabira wajjahtu sampai Al-Fatihah dipahamakan sidin setiap kalimat-kalimatnya itu supaya paham, itu ngarannya mentadabbur. Fahmul ma'ani, memahami makna yang dibacanya, bukan menerjemahkan, bukan memahami. Alhamdulillah itu apa gerang pemahamannya? Bismillahirrahmanirrahim itu apa gerang pemahamannya? Lalu hati dan pikiran kita ketika membaca Fatihah hanya sibuk dengan memikirkan pemahaman daripada Fatihah tadi. Nah ini yang ujar Rasulullah, laisa lil mar'i fi salati illa ma'aqala minha. Tidaklah bagi seseorang itu di dalam salatnya kecuali apa yang dipikirkannya. Jadi tergantung sembahyang kita itu tergantung apa yang kita pikirkan. Itu yang dinilai oleh Allah. Ketika hati kita hudur beserta Allah, ketika hati kita mentadabbur makna yang dibacanya, maka salatnya itu khusyuk. Ketika hati kita atau pikiran kita memikirkan di luar daripada salat, memikirkan di luar daripada bacaan yang kita baca, berarti kita sudah lalai dari salat kita. Nah, maka efeknya itulah bila orang itulah sumbahyangnya sumbahyang tapi kada kawa hadir hatinya beserta Allah nih, kada kawa khusyuk di hatinya lawan Tuhan, maka ini tidak akan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ibarat obatnya kada bereaksi. Karena salah satu daripada fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu mencegah seseorang yang mengerjakan salat itu daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi ada aja orang jar sumbahyang nyaung ayam aja gawian hari-hari, sumbahyang ada tertinggal. Ada aja orang sumbahyang bazinah aja gawiannya. Berarti sumbahyangnya nih kada mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar. Itu ibarat orang yang minum obat tapi kada ada reaksinya. Ibarat orang minum obat tapi kada ada fungsinya. Di mana fungsi salat? Fungsi salat itu di khusyuk. Jikalau salatnya itu khusyuk, maka salatnya hidup. Makanya ulama mengatakan al khusyuk ruhus salat. Khusyuk itu adalah ruh di dalam salat. Al khusyuk ruhus salat. Nah, ini yang kita latih nih. Sidini melatih kita nih supaya kita nih kawa mentadabbur makna yang kita baca. Supaya kita nih kawa hudurul qalbi ma Allah. Hadir hati kita beserta Allah. Jadi lajari sidin di kitab sini. Karena Allah membalas salat seseorang itu sekedar apa yang dipikirkannya, sekedar khusyuknya. Ya Rasulullah, sampai Nabi itu menguatkan kepada kita, sholli salata muwaddi'. Itu ada di dalam hadis Nabi, sholli salata muwaddi'. Salatlah kalian seperti kalian terakhir mengerjakan salat. Muwaddi' itu selamat tinggal, sembahyang selamat tinggal, kayak tawaf wada. Pian pahamlah tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Artinya terakhir nih kita tawaf batu keluar pada Makkah. Tawaf wada ngarannya. Sembahyang pun ada juga sembahyang wada. Namanya sholli salata muwaddi'. Nabi menyuruhkan, salatlah kalian seperti salat terakhir kali. Mun urang tulah
hendak berpisahan. Mun kita itulah hendak berpisahan dengan seseorang, pasti ini ada kesungguhan memberi wasiat dengan orang yang tadi. Mun kita tuh hendak mati, nah tanah yang di belakang rumah kita nih yang 100 kali 100 tuh ampun orang ya. Lain ampun sorong tuh artinya. Ada tuh wasiat karena kita nih hendak berpisah. Lalu ia bersungguh-sungguh untuk memberi wasiat kepada anaknya. Nak, jangan tinggalkan sembahyang. Ketika ia berwasiat kepada anak perempuannya, nak, jangan pernah membuka aurat. Ini pesan abah, ini pesan mama. Kadang yang urusan dunia aja tuh wasiat kita ini sering melihat mendengar wasiat itu hanya urusan dunia belaka. Dunia aja tulisan rumah yang kudiami ini ampun si anakku fulan. Itu aja tuh sabarataan dunia. Kadada wasiat yang urusan akhirat tuh kadada yang memadahi anak-anak bila aku mati ikam nakai tuntut ilmu lawan guru si fulan, istiqomah naklah. Ikam bila aku mati naklah jangan membuka aurat. Aku kena tasakiti bila ikam membuka aurat di dalam kubur. Bila aku mati naklah baca akan Quran, hadiahkan gasan aku. Ini wasiat yang bagus neng gitu tuh. Mun kamu mungkin hendak berwasiat juga lawan anak neng gitu tuh. Urusan akhirat lebih banyak daripada urusan dunia. Karena wasiat hanya semata-mata dunia. Amas mamalah simpannya kan jangan sampai tahu abah ikam. Bila tahu abah ikam ini bebini pulang. Urusan dunia bah. Ya Allah ya Rasulullah. Karena memang hatinya dipenuhi dengan hubbud dunya, lalu wasiatnya hanya dunia. Kalau hati seseorang itu dipenuhi dengan hubbul akhirah, maka wasiatnya pun juga adalah tentang akhirat. Lihat wasiat abah guru, seberataan akhirat kadada yang urusan dunia ini kadada. Ini umpama orang yang ingin meninggalkan sesuatu lalu ia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu tadi. Maka rasakan kata Nabi, ketika kita sholat, maka rasakan sholat yang kita kerjakan ini, mungkin ini adalah sholat isya yang terakhirku. Mungkin ini adalah sholat zuhur terakhirku. Mungkin ini adalah sholat asar terakhirku. Lalu ketika ia mengerjakan sholat, ia bersungguh-sungguh karena merasa ini terakhir sembahyang. Allah. Salli salata muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana kalian salat seakan-akan ini salat terakhir salat kalian. Rasa terakhir dah. Ya Rasulullah. Menpian tulah ke Jakarta pas hari yang terakhir tuh kemana nih kita terakhir nih kita nih ke Jakarta harus berjalan ini jar lalu bujur-bujur tuh karena terakhir isok ada pacangan lagi sudah itu dah merasakan. Dan ini seyogianya bukan hanya di dalam sholat, di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan rasakan mungkin ini yang terakhir. Ketika kita membaca Quran mungkin ini bacaan Quranku yang terakhir. Ketika kita sedekah mungkin ini sedekahku yang terakhir. Ketika kita puasa mungkin ini puasaku yang terakhir. Supaya ada kesungguhan di dalam menjalankan ibadah. Salli salata muwaddi'. Allah. Dan ini tujuan daripada musannifnya lah. Supaya hadir hati kita mentadabbur makna yang kita baca di dalam salat yang kita laksanakan. Ya faham makna bismillah, ya faham makna alhamdulillah, ya faham makna ar-rahmanir rahim. Dan tunggal di kita telah. Kemudian apabila engkau katakan ar-rahmanir rahim, wallahu a'lam bissawab.